Ini adalah part 3 tutorial membuat game Space Shooter menggunakan Godot 4.4 pada mata kuliah pemrograman game ya. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kemarin kita telah membuat game over screen yang berupa box transparan, dan kemudian itu akan muncul ketika playernya kena musuh ya, seperti ini. Nah, box transparan ini menimpa gamenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat window yang memunculkan tulisan game over, kemudian ada high score, score, dan button yang kemudian dapat diklik ketika kita ingin merestart gamenya ya. Jadi pertama-tama dalam game over screen ini kita munculkan dulu. Nah, ini kita mau buat windownya di sini. Jadi caranya ialah pertama klik add child, pilih panel ya. Di panel ini kemudian sudah ada di atas ini ya. Nah, silahkan tentukan ukurannya, mungkin seperti ini. Pilih dia kasih di tengah gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin lebih besar sedikit. Nah, mungkin begini. Nah, kemudian pilih Theme Overrides, pilih Styles, kemudian panelnya pilih New Style Box Flat ya. Nah, dari sini silahkan pilih backgroundnya. Mungkin bisa warna agak orange deh, kayak gini. Ini ya. Kemudian corner radiusnya misalnya pilih 30 deh ya. 30 ini untuk membuat rounded edge-nya. 30 kemudian 30. Nah, windownya bisa seperti ini. Kemudian di dalam panelnya ini kita mau ada tulisan game over, high score, score, dan button. Berarti di dalam panelnya ini kita perlu membuat label, kemudian tulis game over screen, game over label ya. Nah, ini kita bisa tulis tulisannya sini game over ya. Label setting, terus new label setting ini untuk memilih fontnya dan mengubah ukurannya. Mungkin di sini 40 ya, 40. Kemudian pilih fontnya yang ini, yang tadi kasih sama dengan yang scoreboardnya di atas. Ini 40 mungkin kebesaran ya, mungkin 37 deh. Kemudian pilih yang ini, kemudian tarik ke bawah sedikit ya. Nah, kemudian kita perlu munculkan skornya juga. Jadi pilih label, sini high score label ya. Nanti akan munculkan high score-nya atau high score, besar semua deh, high score dengan hasilnya 0 ya. Nah, dari sini pilih new label setting, kemudian fontnya pilih yang ini kembali, terus ukurannya mungkin 30 deh ya, 30. Nah, kemudian ini pilih yang tengah ya, terus tarik ke atas sedikit. Nah, ini ya. Kemudian buat yang untuk skornya, score label, terus kasih nama labelnya score label ya. Terus di sini score T2 0 ini ya. Kemudian pilih new label setting, fontnya pilih yang ini, kemudian size 30. Ini kasih di tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian perlu membuat buttonnya, button ini ya. Terus restart game ya. Kemudian taruh dia di agak bawah sini, terus tarik ke atas sedikit
ya. Nah, kemudian di theme overrides pilih, kalau kita mau mengubah style fontnya dan ukuran fontnya, silahkan pilih theme overrides, kemudian di font, ini font silahkan tarik ini ya, kemudian font size nya mungkin 25 deh ya, tarik ke atas sedikit. Nah, ini mungkin agak besar ya windownya, segini deh. Ini ya. Ini mungkin game overnya kita perlu besarkan sedikit lagi. Dan ini agak dikecilkan. Ini bisa dikasih center saja. 26, kemudian ini juga ada 26. Kemudian ini pilih center, ini center. Ya. Ya mungkin seperti inilah. Silahkan kalian coba sendiri mau stylenya bagaimana. Nah, kita save. Nah, ini kita bisa coba dulu. Nah, ini ya, perlu kita invisible kan dulu sebelum dia nanti game over baru muncul. Ya, kemudian kita tembak. Kemudian mati. Nah, muncul ya. Tapi sini kan masih belum kita setting nilainya, belum kita set, dan ini juga buttonnya belum berfungsi. Jadi selanjutnya kita akan memberikan script untuk buttonnya. Jadi kita buat scriptnya itu di game over screen ini. Jadi attach script, buat scriptnya, kemudian kita perlu kirim sinyal dari buttonnya. Nanti pilih button, kemudian pilih node, kemudian sinyal. Nah, ini ada press ya, berarti buttonnya ketika di press kita ngirim sinyal ke game over screen ya. Nah, ini. Nah, ingat kalau mau nge-restart gamenya tinggal panggil get tree, kemudian reload current scene ya. Kita coba ini ya, set mati, kemudian kalau kita klik itu akan restart ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita mau supaya kita bisa ngubah ini high score dan skornya. Nah, kita buat fungsi dulu di sini. Berarti fungsi function set score misalnya ya, set score dengan input value ya. Kemudian kita perlu mengambil skor ini, tarik ke sini, tekan Ctrl, lepas mouse. Nah, kita buat reference-nya. Jadi nanti sini tinggal kita panggil variable reference ini, terus dot text sama dengan stringnya score 2 tambah str, ubah value ini jadi string value ya. Nah, sama dengan set high score, sama dengan set score juga gitu ya. Set score value, kemudian kita buat referensinya ini, tarik ke sini, jangan seperti ini, tarik, kemudian tekan Ctrl, terus lepas mouse-nya ya, seperti ini ya. Kemudian ini, terus text sama dengan high score ini ya. Ya, seperti ini. Nah, nanti ini tinggal kita panggil di game. Jadi kita ketika mau ngeset, kita buat variable high score dulu di sini. var high score ya. Nah, kita juga set di awal ini high score-nya dengan 0. Nah, nanti di sini di set if score
lebih besar atau sama dengan high score, maka atau lebih besar aja deh, lebih besar dari high score, maka high score-nya akan mengikuti score, gitu ya. Jadi dia akan ngeset nilai skornya ketika dia nilai skor lebih besar dari high score, maka high score-nya akan ngikutin skor ya, tentu saja seperti itu. Nah, di sini kita tinggal ngeset game over screen dot set score. Apa tadi nama fungsinya? Kita coba kembali. Set score ya, berarti set score kan kita sudah buat referensinya atau game over screen-nya, jadi kita tidak perlu buat lagi. Jadi nanti pada saat ketika game over, kita akan ngeset untuk game over screen-nya ini, labelnya ini akan di set. Jadi kita ngeset score, terus ini score, terus ini game over screen lagi, set high score sama dengan high score, seperti itu ya. Nah, kita coba. Nah, nah ini ya, berarti high score dan skornya sudah benar. Nah, coba lagi. Nah, ini ya. Tapi sini kita karena high score-nya ini belum ke save, jadi masih ngikut terus ke skornya. Ya, kita perlu nge-save nilai high score ini ke dalam sebuah file sehingga nanti bisa diakses dan tidak berubah nilainya. Ketika high score ini akan tersimpan terus, meskipun kita quit atau meskipun kita restart gamenya, nilai high score-nya akan tersave ya. Nah, itu selanjutnya. Jadi setelah ini kita akan lakukan save untuk nilai high score-nya ini. Nah, caranya seperti ini. Jadi silahkan buat fungsi ya, fungsi save game seperti ini ya. Nah, kalau mau melakukan save game ya, kita perlu menggunakan API yang ada di Godot, namanya file access. Jadi cara gunanya seperti var. Jadi kita membuat variable dulu, save game, save file. Nah, ini save filenya ini kita perlu gunakan API file system, file access. Nah, file access kemudian open. Nah, ini kita berikan path-nya. Karena kita mau menyimpan datanya ini ke user, jadi kita pakai user .2// kemudian nama filenya apa. Misalnya saya pakai save.data ini ya. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat fluxnya itu perlu dipakai namanya file system, file access. Belum ya, ini salah ini. Tidak ada kutipnya. Ini perlu dimasukkan di dalam kutip. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baru file access. Kalau kita mau nge-save itu berarti kita nge-write ya. Nah, write. Nah, dari sini save file. Nah, ini store 32 kemudian high score. Nah, ini artinya high score-nya ini akan kesimpan di dalam file save data. Seperti itu ya. Nah, nanti kita ketika mulai gamenya akan membaca file ini untuk memastikan high score-nya berapa. Gitu ya. Tapi kita perlu nge-save juga. Ketika game over, kita perlu nge-save game. Jadi save game gitu ya. Jadi nanti ketika game over, gamenya akan nge-save high score-nya. Tapi di sebelum mulai game juga perlu dibaca. Jadi caranya seperti ini kalau mau membaca. Sama seperti yang di bawah ini. Kita buat save file. Ini ya. Tapi di sini kita mau membacanya. Jadi dia ini bukan write tapi read ya. Nah, kemudian variabel high score ini akan dibaca menggunakan file ini, save file dan get 32 ini ya. Jadi akan mengambil nilai high score yang telah disimpan. Nah, sebelum itu kita perlu ngecek juga, jangan sampai ketika di file ini sebenarnya tidak ada ya. Kita mau ngecek si save filenya ini ada tidak. Jadi harus if save file
tidak sama dengan 0. Nah, ini baru kita masukkan ke sini. Jika untuk memastikan saja supaya save filenya ini tidak kosong ya. Tapi jika kosong, else, maka high score-nya ini jadi 0 karena tidak ada tuh, belum pernah main gamenya. Kita belum pernah main sehingga high score-nya pasti 0. Dan kemudian kita perlu nge-save juga. Jadi kita buat save filenya. Ini ya. Nah, kita coba. Nah, ini ya. Coba kita ulangi. Tadi 400 ya. Nah, misalnya ini. Wah, belum. Kenapa ya? Ya, jadi salahnya mungkin dari sini ya. Bukan mungkin sih, ini memang ini salahnya di sini karena eh, kita perlu menghapus ininya dulu, tidak perlu di set jadi 0. Jadi di atas ini saja. Jadi kita kalau sudah jalankan, dia akan nge-save filenya. Tadi karena di set di 0, jadi save filenya itu di set jadi 0 lagi. Ini kan percuma begitu ya. Jadi sini sudah benar seperti ini. Jadi high score 800, kita restart. Kemudian kita mati misalnya, ini kan tersimpan ya. Atau kita misalnya close deh gamenya, kemudian kita jalankan lagi. Kita misalnya skornya 100 terus mati. Nah, ini tersave ya 800. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau supaya backgroundnya ini tidak seperti ini, backgroundnya akan bergerak ke bawah begini ya. Nah, itu menggunakan namanya parallax ya. Jadi kita hapus saja dulu backgroundnya karena kita tidak mau pakai ini kan untuk sementara ya. Kemarin kita perlu hapus background yang ini, silahkan dihapus. Nah, kita mau buat background yang baru menggunakan parallax. Jadi parallax background, pilih ini, tarik ke atas supaya dia agak kelihatan di atas ya. Kemudian kita buat namanya child node parallax layer ya, child node dari parallax background, ini parallax layer. Kemudian buat child node lagi sprite 2D ini ya. Nah, di sprite 2D ini silahkan ganti namanya jadi background. Nah, kemudian tarik ini ke sini. Nah, ini ya. Terus offsetnya ubah jadi seperti ini. Kemudian region enable. Terus ini ubah jadi sesuai ukuran window game kita tadi ini. Berarti X ini lebarnya 540. Kemudian tingginya itu 960. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ordering teksturnya maksudnya ya, repeatnya ini perlu diganti jadi enabled. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi teksturnya akan nge-repeat begitu. Nah, setelah ini kemudian di parallax layernya pilih motion, kemudian mirroring di sini. Perlu dilakukan mirroring untuk supaya backgroundnya ini akan berjalan terus menerus. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita tidak ada mirroringnya, ini backgroundnya akan jalan tapi jadi kosong di atasnya ya. Jadi perlu ada mirroring. Jadi ini kita ganti jadi mirror 960 juga. Nah, jadi ke bawah sini. Jadi nanti dia ketika turun di atas, di bawahnya ini lanjut ke atas begitu ya. Kemudian parallax backgroundnya. Nah, nanti ini kita ganti offsetnya di scriptnya ini ya. Kita perlu gantinya dikasih masuk di fungsi proses. Jadi kita perlu buat reference untuk parallax backgroundnya. Kita akan tarik, kontrol, lepas. Nah, di sini kita tinggal panggil di fungsi proses, kemudian scroll offset. Nah, ini ya, scroll offset ya, tambah sama dengan delta dikali misalnya 500 deh, atau 400 mungkin ya. Kemudian ini harusnya ya, karena scroll offset ini
vektor 2, jadi ada XY-nya, tapi kita kan cuma mau menggerakkan dia ke bawah gini, dari segi Y-nya, bukan dari segi X-nya. Berarti kita perlu mengubah itu adalah variabel scroll offset dari Y-nya. Ini ya. Nah, kita coba. Nah, gerak ya. Nah, seperti ini. Nah, terakhir kita akan menambahkan sound untuk game kita. Jadi kita pertama-tama bisa membuat note dulu untuk menyimpan sound-soundnya ini. Bisa dia simpan jadi sound effects. Kemudian buat audio stream player ya, audio stream player. Nah, ini untuk menyimpan soundnya, misalnya sound untuk shoot ya. Kemudian headset note, audio stream player lagi untuk misalnya tambah poin. Kemudian audio stream player misalnya untuk game over. Kemudian tambahkan lagi untuk restart game. Nah, ini ya. Nah, ini untuk sound-soundnya silahkan buka di file yang sudah kita download kemarin, itu ada di bonus ya. Ini ada beberapa sound yang bisa digunakan, misalnya ini laser 1. Nah, bunyinya seperti itu. Ini bisa digunakan untuk ketika shoot. Nah, kemudian ini loose. Ini untuk game over bisa digunakan. Kemudian zap. Ini bisa untuk point. Kemudian shield up, coba. Nah, ini bisa untuk kita ketika mau restart game. Ya, jadi sudah ada 4 sound yang bisa digunakan. Jadi ada laser 1, loose, shield up, dan zap. Jadi kita sudah tentukan tadi kalau shoot ini kita pakai laser 1. Kemudian point ini kita pakai zap. Kemudian game over kita pakai loose. Dan shield up kita pakai untuk restart game. Nah, sekarang kita bisa pakai soundnya ini. Kalau misalnya kita mau pakai untuk nge-shoot, berarti di player, karena kita pas nge-shootnya itu di playernya ini, berarti kita perlu memanggil reference dari shoot ini ya, tarik ke sini buat reference ya. Dan ini coba ganti namanya jadi shoot sound ini. Kemudian bisa dipanggil ketika kita mau melakukan shoot play ini ya. Kita save, kita coba ini ya. Selanjutnya kita mau ketika musuhnya hancur ya, musuh hancur itu bisa juga pas ketika menambah skor. Jadi kita bisa panggil di game ini. Jadi kita silakan tarik untuk membuat referensinya. Poin ini tarik ke sini, kontrol lepas, point sound. Ini supaya tidak ambigu ya variabelnya. Jadi kita tambahkan sound di belakang ini. Kemudian kita pada saat menambahkan poin ini ya. Nah, di sini silakan play. Nah, sekalian untuk yang lain ketika game over, nah di sini ya. Ketika game over, bukan di sini, taruh di atas. Kita buat dulu referensinya. Game over. Kontrol lepas. Kontrol lepas. Nah, ini ya. Game over. Sound.
panggil saat kita game over. Nah, ini ya, play. Kemudian ketika restart, ketika restart itu ketika kita ngeklik buttonnya ya, berarti kita taruh di sini. Nih, ketika ditekan ya, berarti di sini kita buat referensinya dulu untuk game over. Kalau restart tadi game over, ini restart, taruh di sini buat referensinya. Kemudian restart game sound ya, ini kemudian dipanggil di sini play. Nah, kita coba, ini sudah ada suaranya. Kemudian kalau hancur gimana? Ini ada poinnya ya. Kalau mati gimana? Bunyi ya. Tapi kalau restart, ini ada tapi kecil. Mungkin kita perlu menambahkan timeout itu supaya kita bisa dengar suaranya. Jadi buat timer await get 3, create timer, misalnya 0,5 detik dot timeout ini ya. Kita coba lagi. Itu ya, kedengaran. Nah, kemudian mungkin kita mau supaya ketika dia mati tidak langsung ada muncul game overnya, ada jedanya. Ini kayak gini. Ini kan langsung muncul gini ya. Kita mau supaya ada jedanya dulu seperti tadi. Ketika kita ngeklik ini kan jedanya setengah detik. Nah, baru kita buat jeda. Itu bisa di saat ini ya. Nah, silahkan buat timernya di sini. Wait get 3, create timer 0,5 detik timeout. Nah, kita coba. Itu ya, ada jedanya sedikit. Nah, beginilah game kita buat. Nah, adapun misalnya kalian ingin menambahkan sesuatu, menambah musuhnya atau mengganti backgroundnya, mengganti pesawatnya, menambahkan sound atau segala macam, itu silahkan kalian coba sendiri. Saya kira kalian sudah paham basic untuk pembuatan game space shooter ini. Jadi terima kasih telah mendengarkan tutorial ini dari part 1 sampai part 3. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.